Sahabat Kompas.com, 2 minggu terakhir menjadi pekan yang sibuk untuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terhitung sejak Rabu 5 Januari 2022 hingga Selasa 18 Januari 2022, KPK melakukan 3 operasi tangkap tangan atau OTT. Dari 3 OTT itu, lebih dari 20 orang terjaring dan ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga OTT itu menjerat 3 kepala daerah, di antaranya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud, dan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Awal Januari 2022, dibuka oleh OTT Rahmat Effendi yang kini sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wali Kota Bekasi. Pria yang akrab disapa Pepen itu diamankan tim KPK bersama 13 orang lainnya dalam OTT di Bekasi pada Rabu 5 Januari 2022. Lalu Pepen serta 8 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 6 Januari 2022. Pepen diduga menerima suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Saat OTT, tim KPK mengamankan uang senilai 5,7 miliar rupiah. KPK mengungkap bahwa Pepen meminta suap dengan kode sumbangan masjid. Usai menyandang status sebagai tersangka, Pepen pun ditahan. Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Mas'ud, terjaring dalam OTT KPK di sebuah mal di daerah Jakarta Selatan pada Rabu 12 Januari 2022. Kemudian, KPK menetapkan Abdul Ghafur serta 10 orang lainnya sebagai tersangka pada Kamis 13 Januari 2022. Abdul Ghafur diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU tahun 2021-2022. Saat OTT, KPK mengamankan uang senilai 1,4 miliar rupiah dan rekening bank dengan saldo senilai 447 juta rupiah. Abdul Ghafur dan 9 orang tersangka lainnya pun telah ditahan per 13 Januari 2022. Terbaru, Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin terjaring OTT KPK pada Selasa 18 Januari 2022. Kemudian KPK menetapkan status terbit dan sejumlah pihak lainnya yang terdiri dari ASN dan pihak swasta sebagai tersangka pada Kamis 20 Januari 2022. Terbit diduga menerima suap terkait penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Langkat tahun anggaran 2020-2022. KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai senilai 786 juta rupiah. Terbit disebut sempat kabur karena sebelumnya menerima informasi bahwa KPK tengah mengincar dirinya. Namun demikian, pada Rabu 19 Januari 2022 sore, ia menyerahkan diri. Kini Terbit dan para tersangka lainnya sudah ditahan. KPK pun masih akan terus mendalami kasus ini. Berdasarkan dari video yang ditampilkan tersebut, diketahui terdapat tindakan-tindakan pejabat yang tidak menerapkan nilai berakhlak, di mana ada 3 pejabat yaitu Wali Kota Bekasi, Bupati Penajam, dan juga Bupati Langkat yang tertangkap tangan oleh KPK atas dugaan suap terhadap proses pengadaan barang dan jasa dan juga suap terhadap proses perizinan. Ya, yang ingin saya tekankan di dalam 3 pejabat ini adalah tidak menerapkan nilai berorientasi pelayanan, di mana 3 pejabat tersebut tidak memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat atas suatu proses pengadaan barang dan jasa dan juga proses perizinan untuk meningkatkan perekonomian di daerah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah 3 pejabat tersebut tidak dapat diandalkan dalam melaksanakan tugas-tugas dari negara. Yang ketiga adalah 3 pejabat tersebut tidak melakukan perbaikan atas
kelemahan-kelemahan sistem di tempat mereka masing-masing yang menimbulkan celah untuk korupsi. Sekian dan terima kasih. Para ASN, terutama 3 kepala daerah yang terjaring dalam OTT KPK ini, sama sekali tidak menunjukkan perilaku akuntabel. Tindakan Wali Kota Bekasi bersama pegawainya yang menerima suap dan lelang jabatan, kemudian Bupati Penajam Pasir Utara yang juga menerima suap pengadaan barang dan jasa dan perizinan di kabupatennya, serta Bupati Langkat yang juga kembali menerima suap terkait hadiah proyek, sama sekali tidak menunjukkan sikap melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Tindakan mereka tersebut sebagai kepala daerah telah menyalahgunakan kewenangan jabatan. Mereka juga telah menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara tidak bertanggung jawab dan merugikan negara sebesar kurang lebih 7,8 miliar rupiah. Menjadi seorang ASN atau aparatur sipil negara harusnya merupakan sebuah kehormatan dan dapat memberikan dedikasi yang tinggi untuk negara. Tetapi tidak dilakukan oleh ketiga oknum dalam berita di awal, di mana dapat kita ketahui ada Bupati Langkat, ada Bupati Penajam Pasir Utara, dan juga Wali Kota Bekasi, di mana ketiganya tidak mencerminkan salah satu dari nilai core value ASN terbaru, yakni kompeten. Harusnya seorang ASN tidak hanya mampu membantu orang lain yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini, seorang petinggi atau pejabat harusnya membantu karyawan yang ada di bawahnya dengan baik. Dan yang kedua, meningkatkan kompetensi diri, tetapi dilakukan dengan cara yang salah melalui korupsi. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga pejabat tersebut tidak menerapkan nilai harmonis, di mana ketiga pejabat tersebut tidak menghargai warganya yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memimpin daerah. Kemudian ketiga pejabat tersebut juga menciderai tugas dan tanggung jawab mereka untuk menolong warga dalam hal membangun daerah dan memberikan kesejahteraan kepada warga. Dan dengan terjadinya kasus tersebut juga telah merusak lingkungan kerja yang kondusif dan memberikan dampak negatif bagi para pegawai yang mempengaruhi produktivitas, hubungan internal, serta kinerja para pegawainya di tempat kerja. Sekian dari saya, terima kasih. Berdasarkan video yang telah kita saksikan, terkait kasus yang dilakukan oleh Wali Kota Bekasi, Bupati Penajam Pasir Utara, dan Bupati Langkat, mereka telah melanggar nilai ASN berakhlak yang saya bahas di sini terkait dengan nilai loyal. Mereka tidak lagi memegang teguh ideologi Pancasila, karena di dalam ideologi Pancasila pada sila kedua menyebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan kasus suap, di sini tidak ada lagi keadilan, karena di sini mereka melakukan suap terkait dengan perizinan, melakukan suap terkait dengan pengadaan barang dan jasa, dan juga penerimaan hadiah. Yang kedua, mereka telah melanggar nilai-nilai loyal karena telah merusak nama baik ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi, bahkan nama baik negara.